Baik, udah ya. Kita akan lanjutkan progres hands-on kita eh, di hari Senin Selasa ya, Selasa kemarin. Jadi kemarin itu kita akan menambahkan satu field namanya gambar image ya. Jadi nanti si gambarnya kita akan ambil dari media library atau dari Photos, kemudian nanti kita upload ke cloud storage kayak gitu. Salah satu eh, layanan objek storage dari GCP atau Google Cloud Platform. Nah, requirement-nya kemarin kita udah install image picker ya, image picker dari Expo. Sebenarnya ada kalau kalian bukan bukan gambar saja juga bisa, namanya dokumen picker ya. Jadi dokumen itu bisa upload PDF dan sebagainya kayak gitu ya, dan dokumen file lainnya. Nah, untuk hands-on kali ini kita eh, coba image picker dulu ya kayak gitu. Image picker, kemudian ada requirement lain yaitu eh, kita harus install cloud storage. Cloud storage ini ya. Eh, Cloud storage ini bisa diinstal dengan Yarn atau npm atau bisa dengan npx expo install. Coba ya kita stop dulu servernya. Npx expo install. Nah, ini storage-nya harus seragam dengan versi yang lain ini ya, terutama yang app itu versi 17.0. Disesuaikan dengan versi yang terinstall ya. Oke, sorry, sorry. Hmm, Nah, gitu ya. Ini cara aman untuk install library di Expo Project karena ini untuk memastikan dulu dia eh, apakah library ini disupport si Expo atau enggak kayak gitu. Kalau enggak disupport biasanya dia langsung pakai npm install aja. Jadi di skip apa namanya yang official SDK dari Expo yang didukung itu biasanya ada beberapa library yang memang didesain sama mereka, tapi ada juga yang umum kayak gini ya, jadi nggak ada kaitannya dengan Expo. Artinya ini bisa dipakai di project React Native lain yang nggak pakai Expo kayak gitu. Nah, udah ya. Nah, ini si Firebase Storage ini dia juga punya dependensi native, jadi harus kita build ulang. Dan sebenarnya saya udah build ya, build ulang, jadi udah di Expo Dev Client-nya udah ada si storage-nya dan sudah siap digunakan. Jadi tinggal pakai gitu. Ini udah yang terbaru. Jadi kita nggak akan nunggu nge-build si storage. Tapi tadi nanti kalau mau nambahin akses ke storage, kalian tambahin itu ya, React Native Firebase Storage dan jangan lupa build ulang si dev client-nya kayak gitu. Kemudian eh, kita akan tambahkan di sini ya, di form. Di bawah sini nanti kita akan upload gambar dari Potos ya, atau dari library, media library. Nah, ini ya dokumentasi image speaker-nya. Oke. Eh, Pertama berarti biasanya kalau mau upload itu ada yang nge-triggernya apa? Biasanya ditambahin button. Jadi kita di 1 button ya. Ini
Cek 1, 2, 3. Oke, kita bikin satu block view di sini, kemudian eh, tambahin, sorry, icon button ya, icon button dari React Native Paper, kemudian eh, iconnya misalkan attachment ya. Oke, ini belum belum terkoneksi deh. Kita lihat dulu. Oh iya. Eh, nah di sini ya. Oh ini uh, attachment. Oke, ini ya button ini nanti kita akan membuka media library. eh, Type-nya atau modenya outline misalkan. Ini kita bikin di on press-nya kita kasih event handler untuk ketika ditekan itu dengan handle eh, tadi handle pick image ya. Jadi kita akan ngambil gambar dari media library. Oke, nah isinya kita bisa tiru dari sini ya. Ini kita bisa copy nih. Oke, ini ada white berarti kita harus bikin asynchronous. Aspect ratio-nya kita hapus dulu aja kayak gini. Eh, Image picker-nya import ya. Image picker-nya di import. Oke. Ya, terus kita bikin state untuk nyimpen image-nya ya. Const image state image. Misalkan image ini emang nggak wajib ya, nggak wajib diisi. Oke. Nah, jadi nanti ketika kita milih gambar, contohnya kayak gini ya. Kita milih gambar. Sorry. Nah, ini kan jadi ngambil gambar dari fotos atau album ya. Kita bisa milih misalkan fotosnya ini. Nah, ini bakal ada informasi seperti URI-nya, file location-nya di mana. Jadi ini bisa kita simpan di image state itu dan kita bisa tampilkan di sini ya. Di apa? Di bawah icon button kita misalkan bikin preview ya. Eh, Preview misalkan image ya, image dari React Native ya. Kan image seperti ini kan, tambahin URI, kemudian ini image. Kita tambahin style ya, biar ada ukurannya, misalkan image review gitu ya. Nah, kita tambahin di sini image review. Kemudian width-nya ini contoh saja. Sebenarnya bisa diatur berdasarkan apa namanya lebar screen juga bisa ya, pakai helpers yang ada di React Native. Tapi kita tampilkan 100 kali 100 aja. Nah, ini kan jadi muncul di sini ya.
Jadi si gambar ini kita simpan di state image, kemudian nanti ketika kita create nanti atau ketika update, kita simpan ke cloud storage dan si URL gambarnya kita simpan di Firestore atau di dokumen datanya kayak gitu. Oke, ini sudah ada ya. Nah, oke. Nah ini si Firestore ketika kita create kita bisa upload juga gambarnya kan kita cuma nyimpen data aja ke Vector. Jadi kalau kita create nanti si image-nya hilang gitu, nggak akan kesimpan. Jadi kita bisa bikin gunain storage ya, storage yang di sini, yang di, nah ini ada dokumentasinya di sini. Kalian bisa copy ya storage. Kemudian eh, ketika create atau update, kita pastikan si image-nya ikut apa namanya, ikut disimpan. Nah ini di sini kita bisa, oh sorry, di atas ini ya kita bisa bikin reference ke storage yang akan kita, lokasi storage yang akan kita simpan di di cloud storage itu kita bisa bikin referensinya dengan memanggil ini ya storage tadi, kemudian referensinya. Nah ini kayak foldernya di mana gitu. Contohnya misalkan kita akan simpan di images to do, to do's gitu ya. Terus kita akan biar unik nanti gambar yang diuploadnya, misalkan kita pakai timestamp ya, eh, gunakan mili mili apa millisecond ya timestamp dengan date now ini. Nah kemudian extensionnya apa? Extensionnya adalah, kan ini filenya ada extensionnya .jpeg-nya. Kita akan ambil ujungnya ini ya, ujungnya ini kita bisa ambil eh, dengan mengambil tadi state-nya kan image ya, image, kemudian split, splitnya biasanya, sorry, oke, dotnya ya, dot extension ini yang di tengah-tengah ini, kemudian kita ambil yang paling apa, indeks terakhir dengan pop ya, kayak gitu, the last element dari array ya. Jadi image ini kan string, kita split jadi array dengan dot ini dan kita ambil yang indeks terakhir. Oke, kemudian kita bisa upload langsung ya dengan reference ini ya, storage ref, kemudian put file, dan tadi filenya kita simpan di state image, kemudian eh, kita dapatin image URL yang publiknya yang bisa diakses lewat internet dengan apa namanya, menggunakan storage ref lagi, dan kita bisa panggil metode download URL. Nah ini get download URL ini kita dapat image URL yang ada di cloud storage dan dia lifelong access, jadi long life maksudnya. Jadi memang tidak tidak akan expired kayak gitu image URL. Kemudian kita simpan di sini ya, misalkan image URL gitu ya. Dan image URL ini kita bisa jadiin storage ref ya. Jadi storage ini nanti kalau misalkan mau ngedelete, kalian bisa manfaatin image URL ini untuk membuat reference storage lewat ini ya, storage seperti ini ntar. Storage ref from URL. Nah, ini ya. Jadi nanti ketika mau ngedelete nanti bisa. Jadi nanti kita si Firestore dokumennya di delete,
kita delete juga dokumen atau filenya kayak gitu. Itu bisa. Nah, itu sudah dapat URL-nya, baru kita masukkan ke ini ya, ketika create, masukin, kemudian eh, ketika update juga kita masukin. Nah, ini yang perlu dicatat, ini image ini belum nggak wajib, jadi ketika di sini kita bisa kasih condition ya. Misalkan defaultnya image URL-nya itu 0 gitu ya. Nah, kemudian ketika ada image yang dipilih, di-pick sama user, kita eh, upload gambarnya dan kita ganti value image URL-nya dengan download URL kayak gitu. Oke, coba ya kita lihat paste image ya. Oke, kemudian kita create. Nah, udah coba kita edit test image. Nah, ini belum belum muncul ya. Ntar kita tambahin di default si image ini kan 0 ya. Sedangkan dia udah tersimpan ada gambar gitu. Jadi kita bisa manfaatkan dari params ini image URL. Jadi yang tersimpan. Oke, kita back dulu, back to home. Nah, ada kan ya dari ini bedanya Yuri-nya udah dari yang cloud storage. Kalau kita buka di project Firebase kita, ini bakal ada dua ya. Nah, ini gambarnya udah tersimpan kayak gitu. Udah simple ya. Jadi si gambar ini diakses jutaan orang juga bisa ya, asal siap kalian siap bayarnya aja. Karena bandwidthnya lumayan kalau 3 megabyte, dia dia selain tadi ya penyimpanannya juga ada bandwidthnya juga dihitung sama si Google. Dan kita lanjutkan ya. Ini tambahin apa ya pelengkap dulu. Jadi kalau orang mau ngehapus gimana ya, nge-remove si gambarnya, kita bisa kasih condition di sini. Kita tambahkan apa ya, icon button ya, icon button misalkan. Modenya misalkan ini contain. Terus iconnya misalkan icon close ya. Sorry. Oke, ada ini. Oke, jadi ada ini ya. Nah, ini juga kalau image-nya nggak ada, kita kasih condition. Jadi jangan nampilin dulu apa? Nampilin dulu preview gitu ya. Kalau image-nya nol ya. Kalau nggak ada image-nya, pastikan nggak muncul ya. Terus kalau misalkan udah upload image, ini si buttonnya kita hide ya. Jadi kita eh, jangan tampilkan. Oke, coba kita ambil gambar misalkan ya. Sini. Nah kan. Nah ini posisinya kita benerin ya. Ini kasih size dulu biar kecil misalkan ini 12. Kita tambahin style untuk button. Nah, gitu. Style misalkan button eh, remove image ya. Nah, si button remove image ini
kita position, kasih posisinya dia absolute, jadi dia akan melayang. Nah, seperti itu. Kemudian left-nya misalkan min 20 ya, right-nya min 20 pixel. Sorry, top ya. Oke, ini jadi di sana ya. Kita bikin container. eh itu bisa diakalin ya. Di sini tambahin style. Kita pakai yang image preview aja stylenya biar sama ya kontainernya. Oke, dan ketika dihapus atau ketika diklik, kita reset si image state-nya jadi nol. Sorry. Oke, kayak gitu ya. Ambil gambar, kita bisa hapus. Nah, yang ini juga ya. Kita bisa update gambarnya gitu. Jadi karena ketika loading takut ada yang klik, kita bisa disable ya. Ketika loading disable. Oke. Itu ya mudah ya ngupload gambar dari handphone atau dari device ke cloud dengan abstraksi yang dibikin oleh SDK-nya si Firestore itu mudah banget ya si Firebase ya. Ya sebenarnya kalian bisa ngupload ke server sendiri juga, caranya mirip nanti pakai image picker atau dokumen picker, cuma nanti ketika nguploadnya mungkin yang pakai API kalian bikin API untuk ngupload file kayak gitu, manual gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Jadi ngupload gambar kemarin kan ada yang nanyain kalau nyimpen gambar gimana gitu ya. Kalau jangan disimpan di Firestore ya, karena nggak bisa. Kecuali base 64 dan base 64 juga kalau gambar biasanya gede juga gitu dan nggak akan cukup muat di dokumen. Gimana? Menghitung waktu. Bisa. Jadi start time-nya dicatat, bisa. Kalau mau persis antara device banyak gitu. Tapi di lokal juga bisa kalau mau nggak sih disimpan gitu. Ya biasanya contohnya aplikasi ujian. Ini kenapa ya suaranya? Habis baterai kayaknya. Jadi kalau aplikasi ujian, jadi kalau aplikasi eh, yang ada timernya misalkan, terus si timernya mau dipersis gitu ya. Terus nanti orang bisa buka lagi di page mana, tapi si waktunya masih bisa di resume gitu ya. Itu bisa disimpan di server dan dicatat kayak gitu. Entah itu pakai lokal timestamp tadi kayak di JavaScript kan bisa kita bikin pakai date ya, date object kayak gitu, atau kita pakai server timestamp. Biasanya server timestamp yang aman dan apa namanya seragam gitu antara semua user kayak gitu.
Kalau kalau dari handphone itu device itu bisa saja diatur sama mereka, misalkan waktunya diundurin atau dipajuin ya. Itu bagusnya sih pakai server timestamp kalau untuk yang nyatet-nyatet sisa waktu berapa gitu atau dia udah ngerjain berapa lama. Ada lagi nggak? Nggak ada ya. Untuk kuisnya mungkin dari minggu depan ya, insya Allah minggu depan dan seputar apa yang saya sampaikan mungkin bisa saja yang Scrum gitu ya atau mengenai Firestore atau Firebase Services atau React Native atau Expo kayak gitu. Kenapa? Oh ya, presentasi silakan. Ini saya push ya ke apa namanya? Ke GitLab ya. Jadi kalian bisa lihat-lihat aja di situ. Ini apa sukses? Di image picker ini dia selain ini ya, selain bisa dari photos library, dia juga bisa dari kamera ya. Jadi kita bisa ngambil dari kamera. Tapi memang harus permissionnya di request dulu kayak gitu. Yaitu kalian bisa explore lah, baca dokumentasinya lengkap ya di dokumentasi Expo. Terus kalau yang butuh ngupload selain image itu tadi pakai dokumen picker ya, dokumen picker. Nah ini dokumen picker. Kalau tadi kan dari Potos kayak gitu ya, atau dari image library. Kalau ini dari file system sih, jadi kalian bisa ngupload berbagai macam jenis file kayak gitu yang ada di handphone kalian. Namanya dokumen picker. Oke, untuk presensi ada yang bermasalah nggak? Nggak ada. Lihatin. Oh ada. Kenapa? Oh, masih loading.
Ngomong-ngomong, kalau progres kalian udah sampai mana aplikasinya? Ada yang mau show up? Tim game gimana game yang pakai Unity udah beres?